Oh, pasti cowok kuliahan nggak tahan sama selera liarmu. Dia butuh pengingat biar kuncinya nggak ketinggalan. Astaga. Kembaliin. Kalau aku nggak mau, kau bakal ngapain, hah? Permintaanku sangat gampang. Aku bilang aku mau ibu pengganti yang bersih dan sehat. Kau buang-buang waktuku kalau nggak bisa nemuin cewek yang cocok untukku. Mohon maaf, Pak William. Mereka bertiga ini adalah kandidat terbaik yang kami punya saat ini. Suruh asistenku ambil mobilku. Aku akan cari ibu pengganti dari agensi lain. Enggak, Pak. Tunggu, tolong. Masih ada satu kandidat lagi. Dia gimana? Bersih dan sehat sesuai permintaan. Bahkan juga masih perawan. Pak William, apa dia? Aku mau dia. Bawa dia masuk. Silakan. Hana Janto. Aku William Trenton. Di sini tertulis kau lagi kuliah dan masih perawan. Jadi, kenapa cewek sepertimu kerja di tempat begini? Aku butuh uang. Oke. Setelah kau tanda tangani kontrak ini, kau harus ikuti instruksiku dalam segala hal terkait surogasi, termasuk pola makan dan tempat tinggalmu. Kau nggak boleh hubungan seksual sebelum anaknya lahir. Apa kau keberatan? Enggak. Aku bahkan nggak masalah. Kau juga harus serahin hak asuh anaknya. Aku ngerti, aku cuma sewain rahimku untukmu dan istrimu. Aku nggak punya istri. Oh, oke. Dia pasti suka cowok dan lagi mau bangun keluarga sama pasangannya. Oh, aku sudah ngerti. Jadi sel telurnya dari pendonor lain. Pakai sel telurmu. Sel telurku? Sel telurmu. Spermaku. Kau mau aku kandung anakku sendiri dan kasih ke orang lain begitu? Bukan harusnya gitu. Kau nggak dikasih tahu agensinya. Aku kira kau sudah tahu. Enggak. Maaf ya Pak William, aku nggak bisa tanda tangani ini. Dia gila banget kalau mikir aku bakal kasih anakku sendiri ke orang lain. Nona Hana, tagihan pengobatan ayahmu perlu dibayar Jumat ini. Kalau kami nggak terima bayaran, operasinya bakal ditunda. Nona Hana, tagihan pengobatan ayahmu perlu dibayar Jumat ini. Kalau kami nggak terima bayaran, operasinya bakal ditunda. Aku bakal cari uangnya. Aku janji. Aku kangen ayah. Cepatlah sembuh. Hana, kenapa di sini? Kukira kau ada kelas. Apa itu? Apa maksudmu? Ibu. Ini tagihan rumah sakit ayah. Perlu 1 miliar buat operasi jantungnya. Ini nggak salah. Ibu bisa kerja lebih keras di pasar. Kau cuma perlu fokus sama kuliahmu. Nggak bisa, Ibu. Ibu sudah kerja berlebihan banget. Tapi lulus kuliah itu lebih penting, oke? Dengar, kita pasti bisa lalui ini. Kita selalu bisa. Aku nggak bisa biarkan ibu urus ini semua sendiri. Aku janji, ibu. Ayah, aku bakal dapetin uangnya. Apapun caranya.
Sudah berapa kali aku bilang kalau masalah penerus itu penting bagiku. Kalau kau nggak bisa kerja dengan baik, aku bakal cari orang lain yang bisa. Kau mengerti maksudku? Pak William. Aku bakal tanda tangani kontraknya. Belum terlambat untuk mundur, Nona Hana. Kau bakal jadi cewek perawan yang hamil kalau kau lakuin inseminasinya. Kalau kau merasa ragu, kita bisa keluar kapan saja. Ini ada di dalam kontraknya. Kau yakin mau ngelakuin ini? Iya, Dok. Tolong lanjutin. Jangan khawatir. Aku ada di sini. Terima kasih, Pak William. Aku telepon kau setelah beberapa minggu dan kasih tahu apa aku hamil. Tunggu. Seperti perjanjian. Ini senilai 1 miliar. Dengan uang ini ayah bakal segera sembuh dan ibu nggak usah kerja terlalu banyak lagi. Terima kasih, Pak William. Selain itu, aku mau kau tinggal bareng sama aku. Kalau kau hamil. Oh, enggak. Aku nggak masalah tinggal di asramaku, Pak. Beneran. Sampai jumpa. Aku bakal telepon kau. Kau hamil anakku. Harus tinggal bareng aku. Alisa, kau mau ngapain? Kulihat kau keluar dari mobil mewah. Siapa yang anterin kau ke sini, ha? Pastinya bukan ayahmu yang miskin itu. Oh, enggak. Itu bukan urusanmu. Keluar dari kamarku. Pasti salah satu sugar daddy-nya. Dia butuh uang dari salah satu ayahnya buat selamatin ayahnya yang lain. Oh, astaga. Hana jadi ibu pengganti. Kau mau sewain rahimmu? Oh. Pergi kalian. Oh, dia beneran mau jual rahimnya. Oh, Kau beneran segitunya butuh uang sampai mau jadi ibu pengganti. Memang kau bisa bertahan berapa lama? jadi ibu pengganti nggak memalukan. Ibu pengganti bantu keluarga yang nggak bisa punya anak sendiri. Apa salahnya? Jangan banyak omong. Kalau Tuhan mau para cewek itu punya anak, mereka nggak dibikin nggak subur. Apalagi kau punya banyak penyakit. Siapa yang mau punya anak darimu? Keluar dari kamarku. Oh, Hana. Kau pura-pura polos selama 4 tahun. Ternyata kau cewek murahan. Oh, pasti cowok kuliahan nggak tahan sama selera liarmu. Dia butuh pengingat biar kuncinya nggak ketinggalan. Astaga. Kembaliin. Kalau aku nggak mau, kau bakal ngapain, ha? Frank, balik ke asrama. Baik, Pak. Jangan bersikap seperti cewek perawan yang polos. Kau itu menjijikkan. Oh, ada yang marah rupanya, ha? Sepertinya aku harus kasih kau pelajaran. Hah? Alisa, kita sudah hampir terlambat ke pesta perkumpulan. Aku mau mastiin aku masih bisa siap-siap dan pakai baju dalamku yang bagus. Nggak seperti cewek murahan ini yang nggak bisa urus penampilannya. Lagian aku nggak mau buang-buang waktu sama pecundang ini lagi. Ayah.
Nona Hana, HP-mu ketinggalan. Ada apa? Nggak apa-apa. Siapa yang lakuin ini? Nggak apa-apa. Apanya yang nggak apa-apa? Kasih tahu aku siapa yang lakuin ini. Ini bukan masalah besar. Kasih tahu aku siapa namanya, Ana. Kalau kau nggak bilang, aku akan cari tahu sendiri. Kau khawatirin aku? Tentu saja. Kau mungkin lagi hamil anakku. Oh, iya. Iya, benar. Masalah anaknya. Nggak perlu, Pak William. Aku bisa... Oh. Oke. Nggak ada diskusi lagi. Kau harus tinggal bareng sama aku. Kau nggak apa-apa? Iya. Kau bisa turunin aku sekarang. Oh ya. Jangan bergerak. Tunggu di sini, oke? Wah, ternyata dia tinggal di sini. Oke. Angkat. Maaf, aku bakal pelan-pelan. Nggak apa-apa, aku bisa lakuin sendiri. Enggak, biar aku aja. Kau biasain diri dirawat orang lain saja. Kenapa dia bisa lembut dan dominan secara bersamaan? Ayo. Aku tunjukin kamar. Aduh, yang mana air panas? Astaga, aduh, dingin banget. Gimana cara... Maaf. Aku dengar suara, aku kira kau jatuh. Kau nggak apa-apa? Iya, aku cuma nggak bisa matiin airnya. Awas! Gimana ayah bisa bilang begitu? Dia cucu ayah. Bukan bagiku. Dia cuma anak tanpa ayah yang gak direncanakan, yang seharusnya di panti asuhan. Aku punya ayah. Aku punya. Oh, punya ya. Lalu di mana dia? Selama 4 tahun terakhir, kamu tahu apa kata orang tentang ibumu? Mereka bilang dia wanita murahan yang gak bisa jaga kehormatannya. Dan kamu cuma anak gak direncanakan yang gak seharusnya lahir. Hina aku sesukamu. Tapi aku bersumpah, kalau kamu hina putriku lagi, Daniel, aku akan cabut lidahmu. Cypher, kalau kamu telepon sekali lagi saat aku lagi perjalanan jauh, aku bakal gilas wajahmu dengan truk ini. Kamu, pemimpin Dominion Tech, perusahaan senjata miliaran dolar, kerja sebagai supir truk. Gak bisa lakukan itu kalau aku matikan. Aku harus cari tahu siapa yang coba bunuh aku. Itu alasan aku telepon, bos. Kami sudah menemukan orangnya. Sial! Astaga! Itu dia, tangkap dia! Jalan! Aku bayar berapapun asal lolos dari mereka. Bisa tolong lebih cepat nggak? Nona, ini truk Peterbilt 6 silinder, oke? Bukan Ferrari.
Ini bisa buat lebih cepat? Oke, kita coba. Sayang, ayo jalan. Ayo! Hati-hati dengan tembok itu. Sial! Awas! Kita aman sekarang. Kamu nggak apa-apa? Aku perlu berbaring. Boleh peluk aku? Aku merasa mual. Oke, sini. Hei. Gak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Apa? Aku merasa panas banget sekarang. Panas banget. Aku cuma... Oke, dengar. Aku bisa panggil dokter kalau perlu. Enggak, aku enggak perlu dokter. Aku perlu kamu. Sekarang. Hei, tunggu. Tunggu. Kita nggak seharusnya. Aku tahu yang aku mau. Hei, kamu yakin? Diam dan tiduri aku. Bos, aku kirimkan lokasi orang yang bunuh kamu. Saatnya akhiri ini. Lalu aku bisa hidup sederhana, tanpa bersembunyi. Andai aku bisa tetap di sini sama kamu, gadis misterius. Tapi ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Kamu beneran pikir bisa bunuh aku dan ambil alih perusahaanku? Kata seorang pria yang datang sendirian tanpa senjata. Bunuh dia sekarang. Kamu lupa satu hal. Aku yang jual senjata-senjata itu padamu. Mati kamu sialan! Bom ini gratis untukmu. Jangan. Kumohon kembali. Matikan bomnya, aku mohon. Enggak, aku gak mau mati seperti ini. Matikan! Ayo sayang, kita cari ayahmu. Ibu, ayahku beneran ada di sini. Harusnya begitu. Kalau bajingan itu kabur lagi, dia nggak akan. Truknya rusak. Dia nggak bisa kabur. Jangan bilang truknya masih sama setelah 4 tahun. Andai aku bisa bilang begitu. Kamu nggak bisa sembunyi di bawah sana, jagoan. Walaupun aku suka pemandangannya.
Faye, aku akan segera bayar sewanya, oke? Kalau kamu nggak ada, kamu harus bayar dengan cara lain. Melihat tubuhmu penuh keringat, buat aku tergila-gila. Faye, dengar. Aku akan bayar uangmu, oke? Karena aku punya muatan besar minggu ini. Kamu beneran mau hidup seperti ini? Di jalanan, habis bulan habis gaji. Kamu nggak mau aku manjain saja? Aku nggak akan terikat oleh siapapun. Gak ada istri, gak ada anak. Selamanya. Aku akhirnya temukan ayah. Nggak ada anak apanya. Pembohong. Hei, nak, kamu salah orang. Ibu bilang kamu ayahku. Bohong itu nggak baik. Dia nggak bohong. Kamu ayahnya. Bajingan sombong yang habis pakai lalu buang. Aku sudah cari kamu selama 4 tahun. Anak-anak lain bilang aku nggak punya ayah. Ayah nggak akan tinggalin aku, kan? Dia beneran anakku. Tes DNA, resmi dan legal. Sial, dia beneran anakmu ya? 99,99%. Kenapa kamu nggak cari aku lebih awal? Cari kamu? Oh ya, Kamu kira aku bisa Google ayah misterius dan dapatkan lokasi GPS-mu? Aku sudah cari kamu bertahun-tahun. Kamu nggak pernah tinggal di tempat yang sama. sial. Selama ini aku sembunyi karena aku kira teroris menguntitku. Ternyata dia orangnya. Oke, jujur saja, aku nggak nyangka satu kali akan... Satu kali? Enggak. Kalau kamu ingat dengan benar, kita lakukan 3 kali. Berturut-turut. Tanpa jeda. Sial, dia nggak main-main. Kalau kamu pria sejati, kamu akan nikahi aku sekarang. Maaf, apa? Maaf, apa nikah denganku beban? Aku terlalu jelek buat ayah. Bukan, tentu saja bukan. Lihat betapa cantiknya kamu. Aku ingin sekali jadi ayahmu. Aku bukan tipe yang cocok jadi ayah. Bukan. Diamlah dan masuk ke mobil. Kita akan menikah. Hore! Sekarang aku punya ayah. Punya ayah. Iya, dan aku juga punya anak perempuan tercantik di dunia. Aku sayang sama ayah. Karena sekarang Samar punya ayah, aku bisa fokus bereskan kekacauan di perusahaanku. Aku punya urusan penting yang harus aku urus. Aku akan telepon kamu. Oke. Kalau kamu coba kabur lagi, aku potong kelaminmu. Pesan diterima dengan jelas. Ayah, masukkan nomor ayah. Biar aku bisa telepon kalau kangen. Tentu saja, sayang. Kemari. Dah, ayah. Dah, sayang. Area sudah diamankan. Ini resmi menjadi area tanpa sinyal internet. Kasih hormat ke pemimpin kita. Komandan David. Aku punya tugas buat kalian. Scarlet Hayes. Apa yang kamu mau tahu, Pak? Cari tahu apakah putrinya beneran anakku. Apa? Pak, dia mungkin manfaatkan dan hanya incar uang kamu. Cypher, kalau kamu terus ngoceh, aku akan potong lidahmu. Iya, Pak. Maaf. Terima kasih, Pak. Tolong kau uji ini dan kasih tahu aku segera setelah ada hasilnya. Aku akan uji sendiri. Ayo jalan. Kalau gadis itu beneran anakku, aku akan dedikasikan
seluruh hidupku untuk memberi dia semua yang dia mau. Nona Scarlett, sekedar info, ayahmu sangat marah. Tentu saja dia marah. Scarlett, berani-beraninya kamu. Scarlett, perusahaan lagi kehabisan dana dan kamu masih berani datang ke sini. Terakhir aku cek, ayah ketua dewannya. Ini tanggung jawab ayah, bukan aku. Oh, tolong. Kalau kamu nikah dengan Bennett Whitmore, alih-alih kabur dan lahirkan anak haram itu, kita punya uang untuk selamatkan perusahaan. Tutup mulutmu, Daniel. Summer bukan anak haram. Dia punya orang tua yang mencintainya. Ya ampun. Ayah, ibu, kalian dengar nggak? Aku cuma bilang dan dia langsung marah. Scarlett, beraninya kamu bicara seperti itu ke adikmu. Padahal kamu yang hamil, seperti wanita murahan dan gak tahu siapa ayahnya. Oh, kamu aib bagi kita semua. Bennett bilang dia mungkin akan terima kamu kembali kalau kamu singkirkan monster itu. Gimana ayah bisa bilang begitu? Dia cucu ayah. Bukan bagiku, dia cuma anak tanpa ayah yang gak direncanakan, yang seharusnya di panti asuhan. Aku punya ayah. Aku punya. Oh, punya ya. Lalu di mana dia? Selama 4 tahun terakhir, kamu tahu apa kata orang tentang ibumu? Mereka bilang dia wanita murahan yang gak bisa jaga kehormatannya. Dan kamu cuma anak gak direncanakan yang gak seharusnya lahir. Hina aku sesukamu. Tapi aku bersumpah, kalau kamu hina putriku lagi, Daniel, aku akan cabut lidahmu. Ayah, wanita sialan ini pukul aku. Beraninya kamu sentuh adikmu. Sekarang minta maaf padanya. Atau aku sumpah akan hajar kamu habis-habisan di depan putrimu. Dia bukan adikku. Dia cuma anak haram dari wanita murahan selingkuhan ayah. Oh, Stephen, jangan biarkan dia bicara begitu. Sekarang, jadilah pria dan bela istri dan juga putrimu. Minta maaf sekarang. Berhenti! Kakek, aku mohon. Jangan pukul ibu. Kakek menyakiti ibu. Lepaskan aku. Summer! Apa yang ayah lakukan? Dia punya asma. Kalau dia mati, itu berarti eliminasi alam. Ayah itu monster. Bawa bocah itu keluar dari sini. Kurung dia. Oke. Summer, sayang, bernafas. Tarik nafas. Summer! Tolong aku! Ibu! Ayah! Aku mohon. Biarkan dia keluar. Lepaskan dia. Aku mohon, jangan sakiti dia. Bos, hasil tes DNA sudah keluar. Summer adalah putri kandungmu. Dia beneran anakku. Tapi keluarga Hayes nggak pernah baik padanya. Sekarang tolak perjodohan dengan keluarga Whitmore. Dia dipandang rendah, terus-menerus ditekan. Dan Summer dipanggil anak haram. Ya, itu sudah cukup. Terima kasih, sampai jumpa. Ulang tahun yang menyenangkan. Gak terasa dia sudah 2 tahun. Selamat ulang tahun sayang. Aku akan selalu mencintaimu. Makan siang habis selesai renang. Dia berenang di kolam dalam sendirian. Anakku tumbuh begitu cepat. Aku akan selalu bangga padamu. Banyak pengalaman pertama hari ini. Pertama kali petik labu dan nonton pertandingan bisbol. Ayahnya gak pernah ada untuk momen-momen pertamanya, tapi aku akan temani dia sebisa mungkin. Summer dirundung lagi hari ini. Ada bocah yang bilang dia gak punya ayah. Aku bawa dia makan es krim favoritnya untuk hibur dia. Untuk pria yang tinggalkan kami, aku gak akan pernah maafkan kamu. Kamu besarkan dia sendirian.
Pasti sangat berat, tapi sekarang gak lagi. Aku di sini sekarang dan gak akan ada yang tindas putri kita lagi. Summer? Ayah. Sayang, apa yang terjadi? Summer, halo. Summer, di mana kamu? Ayah. Summer? Sial. Cypher, dengar. Tolong lacak panggilan itu, oke? Aku gak peduli apapun risikonya, temukan dia. Sekarang juga. Mereka akan segera tahu anak siapa yang mereka ganggu. Ayah, aku mohon. Aku mohon lepaskan dia. Dia nggak bisa bernapas, dia punya asma, dia bisa meninggal. Oh, lihat siapa yang mohon sekarang. Kamu baru saja tampar aku. Seharusnya kamu mohon padaku, kan? Kumohon, Daniel. Dia butuh inhalernya. Sudah terlambat. Lain kali sadar diri. Ayah, aku mohon. Oke, kamu mau selamatkan dia? Jawab ini. Apa hukuman melawan aku di rumahku? 10 pukulan. Kalau begitu tegakkan punggungmu. Oke. Lakukan. Yang penting lepaskan dia. Sekarang lepaskan dia. Langsung bahas anak itu lagi. Ayah, jelas dia belum belajar apapun. Daniel benar. Menurutku biarkan saja dia dikurung. Kalian monster. Demi Tuhan, kalau terjadi apa-apa padanya, kalian akan bertanggung jawab. Oke, kalau begitu buang saja anak haram itu. Mungkin aku akan biarkan dia hidup. Gak akan pernah. Ayah gak akan pernah ambil putriku dariku. Samar sayang. Samar sayang, ibu akan bawa kamu keluar, oke sayang? Samar. Samar sayang. Cepat, kasih kuncinya ke aku. Ayah, tolong. Ayah, dia sudah gila. Lakukan sesuatu. Dasar wanita liar! Aku akan bunuh kamu! Di mana putriku? Bree, bawa ini ke Tuan Muda Langford dan ganti baju seragam sekolahmu. Ingat ya, Nyonya Langford gaji kamu biar kamu satu sekolah sama anaknya. Belajar yang rajin, tunjukin kamu juga bisa. Iya, Ma. Dan jangan sampai kamu kepikiran dia. Lihat keluarga Miller. Dan apa yang terjadi sama Lola anak pembantu itu. Kamu nggak mau kayak Lola, kan? Benar sekali. Aku anak kepala pembantu, Bree Allison. Aku dan Mama kerja di keluarga Langford. Keluarga paling kaya di wilayah barat. Ini Teddy Langford. Orang-orang di tim sepak bola panggil dia manusia dingin. Dia adalah idaman semua cewek. Aku udah naksir dia dari aku kecil, waktu pertama ketemu. Nyonya, ini Bree anakku. Bree, kayak keju kesukaanku.
Iya. Kalau gitu dia kesukaanku juga. Kita harus nikah. Oh, enggak, Tuan. Enggak boleh begitu. Kami pembantumu. Kamu nggak boleh menikahi pembantu. Kalau aku mau, Tapi itu hanya aku yang tahu. Aku nggak bisa ada di dunianya, walau aku suka sekali sama dia. Kamu cium aku. Enggak. Maaf, aku ambilin. Kamu suka lihatnya? Maaf, tadi nggak sengaja. Gak apa-apa, Bri. Aku udah kenal kamu 10 tahun. Kamu bisa lihat aku sepuasmu. Ya ampun, kenapa dia ganteng banget? Dia pasti tahu juga. Sadarlah, Bri. Kamu nggak bisa sama dia. Jangan bilang kalau itu kamu gak sengaja. Enggak. Maksudnya, iya, itu enggak sengaja. Aku nggak bermaksud buat jatuh kayak gitu ke kamu. Hentikan. Jangan main-main, Teddy. Ini hari pertama sekolah, kita nggak boleh telat. Bri, kenapa kamu jaga jarak sama aku? Kamu tahu kenapa? Aku cuma anak pembantu. Oke, kalau gitu, aku mau mandi dulu. Ambilin boxerku ya. Apa boxermu? Ya, kan kamu pembantu. Kayak gitu kan kerjaanmu? Pembantu. Iya. Itulah aku. Mana boxerku? Teddy, kenapa kamu telanjang? Kamu mau pakaikan itu? Enggak, itu jorok. Pakai saja sendiri. Ayo, naik. Aku bisa jalan ke halte bis. Ada cara gampang, kenapa harus susah? Oke, kalau gitu. Hei, ngapain kamu? Teddy, turunin aku. Wow, hey. Ngapain kamu? Aku nggak mau orang lihat aku turun dari mobilmu. Kenapa? Teddy, ingat, mama kita nggak mau kita dekat. Kurasa kita juga harus jaga jarak di sekolah. Jaga jarak? Oke, baiklah. Kalau kamu mau gitu. Aku ada latihan. Jadi, buatin aku catatan ya. Oke. Mandy, semua pesertanya sama kayak tahun lalu. Kamu pasti juara 1 lagi. Pastinya. Tahun ini aku juga akan main piano. 3 kali juara, tentu saja. Teddy juga 3 kali juara di lomba sepak bola. Aku sama dia pasti takdir. Tunggu, siapa Bri Ellison yang didaftar? Nggak tahu, pasti anak baru. Iya, pasti anak baru. Bri, kayak keju. Iya, cici. Ada foto kami di bukunya Teddy. Kenapa ya?
Astaga, Mandy, lihat ini. Ada foto Teddy Langford di bukunya. Apa? Gayanya gitu lagi? Ini pasti udah diedit. Astaga, lihat sepatunya dan tasnya. Pasti dia itu miskin. Lalu kenapa Teddy mau sama cewek kayak dia? Oh. Kamu tahu Teddy Langford cowokku, iya kan? Keluarga kami udah saling kenal. Halo, bisu ya, kenapa kamu punya foto ini? Aku nggak tahu, aku aja nggak tahu ada foto itu. Bohong, aku lihat itu jatuh dari bukumu, kamu pikir aku bodoh? Ini bukan bukuku. Mandy, ini bukan bukunya dia, ini bukunya Teddy. Apa? Jadi, kamu curi bukunya Teddy dan mau taruh foto ini supaya dia tahu kamu? Itu sungguh kasihan banget. Aku nggak curi apapun ya, tapi buku sama foto itu punya Teddy. Kamu pikir aku percaya kalau Teddyku itu bakal simpan dan taruh foto itu di bukunya? Punya kaca kan di rumah? Mandy, lihat belakang foto. Astaga, dia Bri, anak baru itu. Dia nggak cuma mau ngincer Teddy saja, dia juga mau ngincer posisi satumu di lomba nyanyi. Apa? Jadi kamu Bri, si anak baru itu. Pantas kamu kayak gitu. Kamu nggak tahu kalau aku berkuasa di sini selama 3 tahun dan nggak ada yang berani ngambil posisi juaraku. Ini kan lomba nyanyi, semua siswa bisa ikut kan? Astaga, Mandy, dia benar-benar nggak sopan. Kayaknya aku harus pastiin dia nggak lupa siapa aku. Alisa, ambil saus itu. Oke. Kamu mau ngapain? Cuma bantu kamu pemanasan buat lombanya. Karena kamu mau lawan aku, botol saus kecil ini buat kamu. Kamu bisa pamitan sama suara kamu. Kalau tenggorokanmu terbakar, masih bisa nyanyi. Berhenti, jangan begini. Semoga kamu kapok. Jangan sentuh dia! Bri, kamu gak apa-apa? Teddy, hidungku berdarah. Kamu habis ngapain dia? Dia curi buku kamu dan mau taruh foto palsu itu buat menggoda kamu. Dia bukan siapa-siapa, aku cuma mau lindungin kamu. Aku nggak salah kan? Kamu tahu nggak dia siapa buat aku? Aku habisin kalian. Sini HP-nya. Ya ampun. Tunggu, emang dia siapa? Dia Aku itu kakaknya. Aku kakaknya dan Teddy pasti nggak sengaja pakai foto itu buat pembatas bukunya. Sejak kapan Teddy Langford punya kakak? Nama belakang aja nggak sama. Mungkin kakak Terry. Itu biasa kalau kamu sekaya itu. Pantesan. Maaf Teddy, ini satu-satunya cara supaya aku bisa selamat di sekolah ini. Air, aku butuh air. Sebentar, ku ambilkan. Oh, sini airnya. Oke, pelan-pelan, nanti makin parah. Serius, Bri. Enggak. Panas. Ayo. Enggak, balikin, kasih aku. Tunggu bentar. Enggak, sini balikin. Ciuman pertamaku. Itu tadi pedas. Kenapa kamu lap kayak gitu? Itu tadi ciuman pertamaku dan kayak nggak spesial. Aku juga belum pernah cium siapapun. Tapi tadi itu bukan ciuman.
Ini baru. Rap like we got a problem. Oh, a little problem. And it's difficult on a Jangan lupa nafas pas kita ciuman. Kenapa ciuman sama dia enak? Kenapa kamu cium aku kayak gitu? Kita nggak boleh kayak gini. Kamu nggak sadar, Brie Ellison? Aku suka kamu. Aku mau kamu jadi pacarku. Pak Presiden, setelah kamu memenangkan pemilihan presiden, tempat pertama yang kamu kunjungi adalah penjara? Milo, kita kemari untuk menemui orang yang sangat penting. Saking pentingnya, dialah yang selalu membantuku selama ini memenangkan eleksinya. Oh, dia sudah datang. Tuan S, ini sebuah kehormatan bisa bertemu Anda langsung. Bagaimanapun juga, Andalah yang sudah membantu saya memenangkan eleksi presiden dan juga membantu grup Ernos sendirian sejak dari awal. Jadi kamu sedang menunggu orang paling misterius yang membangun grup Enros? Kamu sedang menunggu orang yang mengendalikan kerajaan finansial terkuat? Tuan S? Jangan khawatir, Donald. Ini bukan masalah besar. Lagi pula, aku sudah bertahun-tahun ingin mengalahkan sistem pertahanan Geo. Apa itu alasan kenapa kau masuk penjara 6 tahun yang lalu? Bukan. Pacarku terlibat masalah, dan aku nggak bisa biarin perempuan masuk penjara. Jadi aku yang tanggung akibatnya. Oh begitu. Tapi aku masih tidak mengerti. Hukuman penjaramu kan berakhir besok. Lalu kenapa kamu harus mengajukan izin keluar sehari lebih awal? Karena 6 tahun yang lalu aku janji kepada pacarku kalau aku akan melamarnya tepat pada hari ini. Aku pria yang menepati janji, jadi aku harus pergi sekarang. Hubungi aku nanti. Itu dia. Lihat orang itu. Kabar baik. Bu Davis, akhirnya mulai diperhatikan oleh perusahaan media terbesar di negara ini, Media Mirror. Berkat bantuan Anda, mereka telah membuatnya sebagai direktur berita. Mereka bahkan mengadakan pesta pelantikan untuknya malam ini. Semua tokoh penting di industri ini akan hadir. Isabel selalu mau menjadi jurnalis tingkat dunia. Warren, kita beri dukungan terakhir untuknya malam ini. Aku mau kamu sendiri memberinya undangan wawancara personal denganku kepadanya di pesta ini. Ini nggak akan cuma jadi interview biasa. Aku akan melamarnya. Dan memberitahu dia bahwa Tuan S, si pengendali grup Enros, dan juga orang yang telah membuka semua pintu dan membimbing perkembangan karirnya, itu adalah aku. Aku mau semua yang kamu rekomendasikan. Baiklah, akan kusiapkan. Freya, suka atau enggak, pernikahan ini akan terjadi. Kamu serius, Preston? Kita berdua tahu bahwa pernikahan ini cuma rencanamu untuk mengambil perusahaanku Media Mirror. Terus kenapa? Lagi pula pernikahan ini sudah hal yang pasti. Kedua keluarga kita sudah putuskan hal ini dan gak ada yang bisa kamu lakukan soal ini. Dan Media Mirror berhargamu itu sudah bisa dibilang punyaku. Kamu jahat! Berhenti teriaki ibuku. Aku gak mau dia menikahimu. Diam dasar bocah kecil, gak ada yang tanya pendapatmu. Siapa bilang aku gak punya ayah? Dia ayahku. Adik kecil, maaf, kayaknya kamu salah orang. Elsa, apa yang kamu bicarakan? Kembali ke sini. Aku minta maaf, Pak. Dia pasti mengira kamu orang lain. Enggak, Bu. Aku gak salah mengira. Dia ayahku. Hei, brengsek. Ayahku sudah kembali. Lebih baik kamu hati-hati atau dia akan menghajarmu. Aku sudah suruh kamu untuk diam, bocah kecil, atau aku akan merobek mulutmu dari mukamu. Kamu pasti merasa hebat melawan gadis kecil ya? Mundurlah. Siapa kamu?
Kamu tahu apa? Lebih baik kamu jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Dan Freya, lebih baik kamu kendalikan anakmu sebelum dia menjerat si sampah yang baru keluar dari penjara ini yang mau berpura-pura jadi ayah. Kamu tahu Preston, siapa yang aku nikahi itu bukan urusanmu. Tapi biar aku perjelas, aku nggak akan menikahimu selamanya. Baiklah, tapi aku bersumpah Freya bahwa aku akan buat kamu menyesali perkataanmu itu. Kamu gak akan suka dengan hasil akhir masalah ini. Elsa nggak pernah lihat ayahnya. Dia sudah menahan komentar-komentar sinis seumur hidupnya. Aku rasa ini waktunya aku carikan dia ayah. Dalam satu gerakan aku bisa membuat keluargaku diam dan juga menjaga aman media mirror. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi kamu baru saja menolong putriku dan... Maukah kamu menikahiku dan jadi suamiku? Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku akan buat ini menguntungkanmu juga. Aku bisa membayarmu $1 juta setiap bulan dan Bugatti sebagai hadiah pernikahan. Bu, bagiku itu sebuah penawaran yang sangat menggiurkan. Tapi maaf, aku harus menolaknya. Aku sudah punya pacar dan aku berencana melamarnya malam ini. Apa dia lebih cantik dari ibuku? Aku minta maaf untuk dia dan juga untuk tawaran mendadakku. Selamat. Aku yakin lamaranmu akan berjalan lancar. Ayo. Kuemu sudah siap, Pak. Terima kasih. Tunggu, apa? 3 perusahaan media terbesar kerjasama melawan Media Mirror dan mereka membawa urusan pribadiku ke masalah ini. Siapa yang buat rencana ini? Preston Norton. Aku sudah cek 2 kali. Keluarga Norton adalah salah satu keluarga yang paling kuat dan juga yang paling kaya di negara ini. Kita nggak bisa lawan mereka. Dasar Preston. Bro, kita nggak punya pilihan lagi. Mungkin ada satu orang yang bisa bantu kita. Bos dari grup Enros. Tuan S. Mereka perlu bantuanku. Aku tahu. Kita bukan siapa-siapa bagi dia, tapi... Coba hubungi dia. Kita akan lakukan apapun yang dia mau. Tuan yang tampan, tolong selamatkan ibuku. Elsa, kemarilah. Maaf untuk menguping percakapanmu, tapi mungkin aku bisa membantumu. Kamu? Anggap saja ini permintaan maaf karena sudah menolak tawaranmu. Warren, aku perlu kamu menghapus semua postingan negatif tentang CEO, Maaf, siapa namamu? Freya Sterling. Freya Sterling. Dan bersihkan semua hal negatif tentang dia atau Media Mirror. Dan Warren, bocorkan rahasia keluarga Norton, ingatkan mereka siapa yang memegang kendali di luar sana. Semuanya sudah diurus. Kamu bercanda, ya kan? Hanya dengan 1 telepon, begitu saja? Dia cuma orang biasa yang sedang dibebaskan bersyarat. Gak mungkin dia beneran urus masalah ini. Dia mungkin cuma pura-pura agar terlihat hebat di depan aku dan Elsa. Aku tahu, Bu Sterling. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi cobalah untuk bersabar sedikit. Kamu akan suka dengan kejutanku. Oh ya, dan juga aku harus pergi. Pacarku sudah datang. Apa yang kita lakukan di sini? Kamu ingat pria yang masuk penjara demiku 6 tahun yang lalu? Iya, Eo. Isabella? Cassius. Bagus kamu datang tepat waktu. Kita putus. Tunggu, apa? Apa kamu serius? Aku baru selesaikan masa penjaraku. Kita akhirnya bisa jadi bersama. Aku belikan kue kesukaanmu. Apa kamu mencoba membuat aku jadi gendut? Apa kamu beneran berpikir aku mau makan sampah yang murah itu? Pergilah dari sini, Cassius. Kamu itu cuma pengangguran payah yang miskin dan punya catatan kriminal. Isabella itu bukan level kamu lagi. Isabella, kenapa kamu lakukan ini? Sebentar lagi, aku akan jadi direktur berita di Media Mirror. Gaji aku $20 juta setahun. Aku gak mau buang-buang waktuku untuk seorang sampah yang bisa dimasukkan kembali ke penjara kapan saja dengan mudah. Jadi kamu putusin aku karena itu? 6 tahun yang lalu, kamu yang tertangkap basah dengan barang curian. Aku yang tanggung jawab akibatnya. Bla bla dan bla. Kamu sendiri yang mau. Gak ada yang memaksa kamu.
Sejujurnya, kamu itu beruntung bisa mengorbankan dirimu untuk Isabella. Hentikan cerita menyedihkan ini, Cassius. Aku tahu apa yang kamu inginkan di sini. Kamu mau dibayar. Ini? Ambillah. Kamu kira aku peduli tentang uang? Isabella, kamu kira bagaimana seseorang yang nggak punya koneksi bisa dapetin wawancara eksklusif setiap tahun? Dan semua yang kamu... Itu karena aku sudah bekerja dengan keras tentunya. Aku sama sekali nggak perlu bantuan kamu. Lalu bantuan siapa yang kamu butuhkan, Isabella? Kamu beneran mau tahu? Freya Starling, CEO dari Media Mirror. Freya, dia perempuan yang baru aku bantu. Bersabarlah, Bu. Gak mungkin pria ganteng itu berbohong. Bu Sterling, kamu nggak akan percaya ini. Semua postingan buruk tentangmu dan Media Mirror menghilang. Semuanya hilang. Apa? Itu luar biasa. Freya, bagaimana bisa kamu sebarin rahasia keluarga aku? Sama aku baru saja menurun 80%. Pasti ini ulahmu kan? Aku akan balas perbuatanmu. Lihat kan, aku sudah bilang dia itu hebat. Dia hebat seperti pahlawan super. Aku harap dia itu ayah asliku. Dia membuat saham keluarga Norton turun 80%. Siapa orang ini? Oh, kamu lihat itu? Bu Sterling mengirim mobil itu untukku. Kamu gak akan pernah punya mobil sebagus itu selama hidupmu yang menyedihkan. Ada apa denganmu? 6 tahun yang lalu, kamu gak peduli tentang status aku saat kamu selamatin aku. Sekarang kamu sangat rendahan dan terobsesi dengan uang. Orang bisa berubah. Dengan bantuan Bu Sterling, aku bagian dari para elit sekarang. Kamu punya catatan kriminal, jadi kamu gak akan bisa dapat kerjaan. Selain itu, 6 tahun yang lalu, bukan aku yang selamatin kamu. Tunggu, apa? Bukan kamu yang selamatin nyawaku? Tentu saja bukan, dasar bodoh. 6 tahun yang lalu, saat aku kerja di hotel, aku cuma masuk ke kamarmu untuk mendapatkan uang tambahan. Kamu sendiri yang bangun dan mulai berbicara tentang mendedikasikan hidupmu untukku. Tapi, nggak apa-apalah, karena kamu lumayan berguna. Terima kasih sudah masuk ke penjara untukku, Cassius. Aku nggak akan ada di sini hari ini tanpamu. Apa ada yang ngikutin kamu? Enggak. Aku rasa enggak. Cassius, aku nggak mencuri apa-apa. Aku sangat takut, aku nggak mau masuk penjara. Hei, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan bilang ke mereka aku yang mencurinya. Aku akan tanggung akibatnya. Cassius, aku nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih. Aku akan menikahimu, oke? Kamu dulu yang selamatin aku. Aku akan tangani ini untukmu dan saat aku bebas, aku akan memberimu hidup yang kamu mimpikan. Sampai jumpa, bodoh. Jadi kamu bohongin aku? Bohong? Ayolah, aku gak memaksamu melakukan apapun. Dan aku gak tahu siapa yang selamatin kamu. Mungkin dia bukan siapa-siapa yang bahkan gak berhak bersihin sepatuku. Hei, apa yang terjadi padamu? Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Aku ada pesta yang harus aku hadiri. Aku sudah selesai bicara denganmu. Enam tahun terbuang sia-sia. Semua malam penuh penderitaan itu sangat mengenaskan. Siapa yang selamatin aku 6 tahun lalu? Tuan ganteng, kamu yang selamatin ibuku hari ini, iya kan? Terima kasih. Aku mau berterima kasih padamu. Kamu selamatin aku 2 kali hari ini. Apa aku boleh tahu namamu? Cassius Adams. Pak ganteng, di mana pacarmu? Apa dia putusin kamu? Elsa, dia akan melamarnya. Enggak, lihat, kuenya dibuang ke lantai. Dia pasti baru saja diputusin. Ternyata di sini ada detektif kecil yang pintar ya. Tawaranku masih berlaku. Kita bisa menikah hari ini, sekarang juga. Bu Sterling, seperti yang kamu lihat, aku cuma tahanan yang dibebaskan bersyarat. Kenapa kamu mau menikah denganku? Apa kamu nggak peduli dengan citramu? Aku nggak peduli tentang itu.
Kamu selamatin 2 orang yang gak dikenal tanpa merasa ragu. Itulah pria yang akan membangun kerajaannya sendiri nanti. Dan aku akan bangga untuk bisa bersamanya sebagai istri dan pasangan. Baiklah. Aku akan menikah denganmu. Dan sebagai suamimu dan ayah Elsa, aku berjanji gak akan ada yang bisa menyakiti kalian lagi. Yeay, aku punya ayah. Cassius, aku ada pesta malam ini dan aku mau kamu di sampingku. Aku sudah siapin mobil dan penataku biar kamu bisa tampil sesuai peran. Aku akan menemuimu lagi setelah selesaikan masalahku di kantor. Iya, baiklah. Aku akan temui kalian berdua di sana. Aku ucapkan selamat Bu Davis, kamu dipilih langsung Bu Sterling untuk memimpin divisi baru di Media Mirror di usia yang sangat muda. Aku sungguh merasa sangat terhormat. Ini semua karena kepercayaan Bu Sterling padaku. Bersulang untuk dia. Cassius? Apa yang dia lakukan di sini? Cassius? Minggir. Jangan kira cuma karena kamu berpenampilan bagus, kamu termasuk para elit. Ini acara kelas atas, bukan halaman penjara. Keluar! Cassius, undangan pesta ini dikirim ke para elit kelas atas, bukan ke pengangguran payah seperti kamu. Gimana caranya kamu bisa diam-diam masuk ke sini? Diam-diam masuk? Jauh dari itu. Freya mengirimkan sopir untukku. Dan dia nggak bilang apa-apa tentang undangan. Oke, kamu beneran sudah gila. Apa kamu berharap kita percaya kalau Freya mengirimkan kamu sebuah supir untuk ke pesta Isabella? Apa kamu gila? Cassius, aku nggak tahu gimana cara bilangin kamu. Kita sudah putus. Selesai. Lebih baik kamu pergi sebelum aku lempar kamu ke jalanan. Oh, Isabella, aku kesini bukan untukmu. Dan ini adalah pesta Freya. Dan percayalah, dia nggak keberatan aku di sini. Cassius, apa kamu tahu siapa yang kamu bicarakan? Freya Sterling bukan cuma CEO, dia adalah ratu di industri berita. Bagaimana mungkin dia kenal pecundang miskin yang baru keluar dari penjara? Ya itu pertanyaan yang bagus. Kenapa kamu nggak tanya sendiri saat dia sampai di sini? Bu Sterling, kita sudah coba sebisanya, tapi kita cuma menemukan bahwa Pak Adams menyerahkan diri karena pencurian 6 tahun lalu. Dan sekarang kita mendapatkan larangan langsung dari Direktur CEA sendiri untuk berhenti. Jadi suami baruku punya masa lalu yang bahkan aku nggak bisa cari tahu. Cassius Adams, aku akan cari tahu siapa kamu sebenarnya. Cassius! Cassius, apa kamu gak merasa bahwa bercandamu kali ini sudah kelewatan? Tapi semuanya itu benar. Cassius, saat nanti Bu Sterling tahu tentang kebohonganmu yang gak terhormat ini, maka gak akan ada tempat sembunyi untukmu di negara ini. Oh wow, Freya semenyeramkan itu? Aku gak sadar. Sudah cukup. Freya Sterling itu orang penting. Sampai kayak kamu gak boleh menyebut namanya. Aku akan kasih kamu pelajaran. Isabella, aku akan lupakan kejadian ini. Tapi percayalah, kamu gak mau memaksaku. Pertama, kamu diam-diam masuk tanpa undangan. Dan sekarang kamu menyerang kakakku. Kamu sudah terlalu lama di penjara sampai kamu lupa sopan santun. Jadi saat dia memukulku itu keadilan, tapi saat aku melindungi diriku, aku barbar. Isabella, kamu gak bisa jadi jurnalis kalau perasaan kamu seperti itu. Hati-hati, kalau begini kamu bisa kehilangan pekerjaanmu.
Tutup mulutmu, dasar badut bodoh. Bu Davis adalah murid didik Bu Sterling. Kalau kakaknya mau menyerangmu, kamu harus membiarkannya. Mengerti? Dasar bodoh. Keluar atau kami sendiri yang akan keluarkan kamu. Hei, sobat. Kau dengar dia. Keluar dari sini sekarang. Iya, jangan coba-coba hal aneh. Kamu gak mau kita yang turun tangan. Ayo kita perlakukan dia dengan baik demi Bu Davis. Di dalam ada $200.000. Ambil dengan gigimu dan merangkak keluar dari sini. Apa kamu dengar dia? Dia bilang, ambil dengan mulutmu. Dan kami akan biarkan kamu pergi. Kalau aku nggak mau? Iya, kalau kamu nggak mau lakuin cara yang mudah, aku kan... Isabella, itu cuma wartawan kecil yang tanpa sengaja menarik perhatian Freya. Apa kalian beneran mau menolong dia? Kenapa semua para elit mau selamatin dia? Kamu gak mengerti dasar pecundang? Aku lihat belenggu di kakimu itu. Kamu cuma gelandangan yang dibebaskan bersyarat. Hei, kembali ke sini. Apa yang kamu lakukan? Hei, Cassius, bawa pantat kotormu menjauh dari kursi Bu Sterling. Oh, ini kursi Freya. Enggak, aku akan tetap di sini. Cassius, ini adalah peringatan terakhirmu. Saat Bu Sterling tahu kelakuanmu, kamu akan dihabisinya. Kamu gak sanggup bikin dia marah. Sebenarnya aku sanggup melakukan apapun di dunia ini. Berhenti berbohong. Kamu beneran pikir kamu lebih baik dari Bu Sterling? Mungkin kamu memang punya wawasan jurnalis yang bagus. Diam, kamu! Satu-satunya alasan mereka membiarkan kamu melakukan ini itu karena aku. Kalau enggak, kamu pasti sudah dilempar ke jalanan sekarang. Dengan perintahku, mereka akan mengajarmu dan melemparmu keluar. Isabella, aku rasa kamu gak sadar siapa yang kamu tampar. Cukup dengan omong kosong ya, Cassius. Pak Whitmore, panggil pengawal. Suruh mereka patahkan kakinya dan lempar dia keluar. Segera, Bu Davis. Pengawal, aku perlu semua orang ke aula perjamuan. Sekarang. Patahkan kaki badut ini dan lempar dia keluar. CEO Media Mirror sudah sampai. Berhenti! Perhatian! Selamat datang kembali, Bu. Selamat atas keberhasilan misi penyamaran lainnya. Anda belum sempat berganti pakaian. Aku akan kirimkan pakaian formal ke sini. Gak sempat lagi. Antar aku langsung ke Hotel Sterling Grand. Aku tidak boleh telat di pesta pertunangan adikku. Pindah! Wow, hei! Ini nggak sopan. Aku cuma bersihin bau seorang petugas kebersihan. Serang! Bunuh monster bau! Kau menyandungku! Apa yang kau lakukan sama anakku? Itu dia! Dia mendorongku! Hajar dia, Bu! Apa yang salah denganmu? Dia cuma anak kecil. Biar jelas aku tak menyentuh anakmu. Aku tak menyentuhnya sedikit pun. Kau bisa cek kamera pengawasnya. Kau tahu mungkin dia cuma mau bermain saja. Daripada kau mendorongnya, kau bisa menolaknya dengan sopan. Kau harusnya beruntung dia memperhatikanmu. Aku tak ada waktu untuk ini. Aku harus hadiri pesta pertunangan. Kau tahu ini lucu juga. Aku akan pergi ke pesta pertunangan itu. Dan calon pengantinnya, Grace Blackwood, bintang bisnis paling bersinar di California. Iya, dia adalah sahabatku. Grace? Iya. Grace yang bawa perusahaannya meraih ratusan juta kurang dari setahun. Dan sekarang dia akan nikah di keluarga Grant, salah satu dinasti terkaya di negara ini. Tapi aku gak berharap petugas kebersihan tahu nama itu.
itu adalah Grace Blackwood, pendiri grup Blackwood. Bersikaplah cerdas sayang, kalau dia menyukaimu kita akan sukses. Oke Bu, aku minta maaf atas keterlambatanku. Macetnya parah sekali. Iya Nona Grace, tidak apa-apa. Kak, aku tidak apa-apa. Kakak. Kau kena kakakku? Tidak, aku... Itu bukan sambutan yang hangat. Bawa mereka pergi. Grace, tolong. Aku akan menebusnya. Aku janji, aku akan jamu kalian berdua lain kali saat kalian... Siapapun yang tidak menghormati kakakku, tidak akan punya kesempatan kedua. Penjaga? Tidak. Tunggu. Aku kangen banget sama kamu. Kau akan segera menikah. Dan di usia sepertimu tidak pantas menempel seperti ini padaku. Siapa peduli kalau aku sudah mau menikah? Kau sudah janji padaku, tidak peduli seberapa tua kita, kau akan selalu ada buatku. Jangan khawatir, Grace. Ibu dan ayah mungkin tak mau kita lagi. Tapi kau akan tetap bersamaku. Mulai sekarang, aku akan menjagamu, akan jadi keluargamu. Kau sudah berkorban banyak membiayai sekolahku. Dan sekarang, aku berkembang pesat di perusahaan dan aku akan menikah ke keluarga Grant. Sekarang saatnya giliranku menjagamu. Ya, itu sebenarnya bukan pengorbanan untuk menjaga adikku. Kak, nggak ada hidup yang mudah bagi seorang petugas kebersihan. Mungkin sudah saatnya aku beritahu dia. Baiklah. Sebenarnya, Grace, berapa lama lagi kau akan buat aku menunggu? Kak, ini adalah tunanganku. Tony, perkenalkan ini adalah... Seriuslah, Grace. Di pesta pertunangan kita, kenapa kau bawa petugas kebersihan ke sini? Seragam kotornya itu, apalagi yang bisa dilakukan selain menyikat toilet? Apakah dia harus jadi tamu spesial? Tony, ini adalah kakakku. Oh astaga, aku lupa tasku di mobil. Temani kakakku ya. Aku akan kembali. Tidak pernah kusangka kakak Grace seorang petugas kebersihan. tidak pernah kusangka adikku memilih pria seperti ini. Keluarga Grant bukan levelmu sama sekali. Tamu hari ini orang elit tertinggi. Sejujurnya, kalau aku itu kau, aku akan pergi sebelum kau memalukan Grace atau dirimu. Satu-satunya orang yang ingin kutemui adalah adikku. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Grace bisa saja memalumi kau, tapi keluargaku tidak. Petugas kebersihan tidak pantas berada di pesta keluarga Grant. Silakan keluar. Kau tidak punya status untuk memerintahku. Bawa dia ke garasi, beri dia pelajaran. Cepat! Penjaga! Harusnya kau pergi saat masih ada kesempatan. Menjijikkan. Dari sekian banyak orang yang bisa kau buat marah, kau malah pilih Tony Grant? Langkah bodoh. Wajah cantik sepertimu mungkin membersihkan lantai bukan satu-satunya keahlianmu. Ayo, layani kami, sayang. Lakukan dengan baik. Mungkin kami akan melepasmu. Di mana kakakku? Oh, dia bilang ada urusan yang mau dikerjakan. Oh, aku sudah selesai. Beres. Kurang ajar, kau benar-benar cari masalah. Hajar dia, bro.
Dasar tidak berguna. 4 orang lawan 1 wanita, dan mereka masih kalah. Gaya bertarung itu, apa aku berhalusinasi? Atau dia bertarung persis seperti tentara bayaran petarung legendaris itu? Tapi mereka semua pria. Selama ini hanya ada 1 wanita. Hah? Ratu Perang! Tony? Ada apa? Enggak apa-apa. Aku harus menelpon Pak Thomas. Kau tahu Tony, apapun namanya, dia tidak layak untukmu. Gimana kalau aku carikan seseorang yang lebih baik? Kak, dia itu Thomas Johan. Gimana menurutmu? Kalau kau suka, aku bisa jodohkan. Apa? Kak, Pak Thomas masuk Forbes 30 under 30. Dia berada di puncak dunia sekarang. Tidak mungkin dia mau mempertimbangkan orang sepertiku. Kau adikku, Grace. Kalau ada yang terlalu berharap, justru itu dia. Berhenti mempermainkanku. Lihat, Tony bilang dia akan menelpon Pak Thomas. Belum tentu dia menjawab, apalagi akan hadir ke pesta ini. Jangan khawatirkan itu, aku sendiri akan kirim undangan ke Thomas. Halo, Pak Thomas. Ini aku, Tony Grant. Kau bilang dari keluarga Grant? Ayah, aku bicara denganmu beberapa hari lalu. Aku ingin tanya, apakah Anda bisa menghadiri jamuan tunangan keluarga kami malam ini? Aku punya hal penting yang harus dikerjakan. Aku janji tidak akan menyita banyak waktumu. Katakan pada Thomas undangannya dariku. Suara itu, apakah Ratu Perang? Diam, kau bukan siapa-siapa. Berani kau ganggu teleponku dengan Pak Thomas? Katakan padanya Catherine Blackwood yang mengundangnya. Begitu dia dengar namaku, dia pasti datang. Grace, tolong atasi kakakmu. Kalau dia buat Thomas marah, keluargaku pasti akan hancur. Kak, tolong, jangan persulit keadaannya. Tolong, aku mohon padamu. Baiklah. Aku sendiri yang telepon Thomas. Siapa? Suara siapa barusan? Itu cuma petugas kebersihan bodoh. Maaf atas gangguannya, Pak Thomas. Percayalah, Kak. Kita jangan sampai menyinggung Pak Thomas. Tolong jangan buat masalah. Ini bukan masalah. Lihat, aku akan telepon dia sekarang. Kenapa dia bersikap seperti ini? Dia tidak perlu membuatku terkesan. Sudahlah, tidak ada gunanya memaksa dia. Dia hanya mencoba membuatku merasa lebih baik soal pekerjaannya. Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu. Aku akan menyusul Tony. Temui kami di dalam kalau sudah selesai. Oke. Tolong Pak Thomas, berikan kami kesempatan. Akan sangat berarti kalau Anda datang malam ini. Aku dapat panggilan darurat. Ada apa? Aku barusan dengar ponsel keduanya berdering. Katanya dia punya jalur pribadi, tapi hanya 1 orang yang bisa mengaksesnya. Wanita yang memimpin semua pasukan khusus. Dan menguasai dana perang nyaris $1 triliun. Dia Ratu Perang. Ratu Perang? Mungkinkah Grace, ada apa? Kakak bilang mau menelpon Pak Thomas? Kau pikir petugas kebersihan itu adalah Ratu Perang? Kalau dia Ratu Perang, aku jadi Presiden Amerika Serikat. Ayo masuk dan siap-siap. Kakakku hanya orang biasa. Bagaimana mungkin dia adalah Ratu Perang? Apa yang sedang kupikirkan? Ayolah. Tommy. Hai, ya ini aku. Ini kejutan menyenangkan. Terima panggilan pribadi dari Anda. Santai, aku cuma ingin bahas sesuatu denganmu. Kau mau perkenalkan adikmu? Wow, ini sebuah kehormatan. Aku akan langsung ke Sterling. Sampai jumpa di sana. Bagus. Mau kemana kau, petugas kebersihan? Sterling hari ini hanya menerima anggota privat. Aku anggota. Beraninya kau berdiri di sini? Buka matamu. Seluruh tempat ini sudah disewa oleh keluarga Grant hari ini. Aku datang untuk pesta pertunangan. Pesta pertunangan? Lucu sekali. Keluar. Kami akan beritahu kalau ada toilet yang perlu disikat. Dasar petugas kebersihan kotor. Kau berani sekali datang ke sini berpura-pura sebagai tamu. Itu sama saja cari mati. Kak?
Apa? Bagus. Fantastis. Mengerti. Thomas Cowan akan hadiri jamuan pertunangan kita. Ayo cepat masuk dan siap-siap. Jangan sampai menyinggungnya. Sepertinya aku dengar suara kakakku. Kakakmu wanita dewasa. Dia nggak butuh kau menjaganya. Hal yang paling terpenting adalah Thomas Cowan. Tolonglah, jangan buat kacau, oke? Tidak ada yang lebih penting selain kakakku. Kau pasti pikir aku tidak bisa hidup tanpamu ya? Baiklah. Hai, aku datang untuk pesta pertunangan adikku. Bahkan kau berani membuat undangan palsu. Keluarga Grant mengadakan pesta pertunangan ini untuk grup Blackwood. Kau tak pantas berada di sini, jadi keluarlah. Bawa dirimu bersama sampah dan berhenti mondar-mandir di sini seperti lalat. Atau kau berlutut, cium sepatuku. Akan kukembalikan padamu. Apa kau nggak takut apa yang akan Grace pikirkan kalau dia tahu kau perlakukanku seperti ini? Kami akan jadi keluarga Grace sesungguhnya. Menurutmu siapakah yang dia percaya? Kami? Atau penyikat toilet pembohong? Grace adalah adikku. Dia akan selalu di pihakku. Memalukan, sampah jalanan ngaku jadi kakak Grace cuma demi makanan gratis. Penjaga, bawa wanita ini keluar. Dia adalah kakakku. Kak, kau baik-baik saja. Dia adalah kakakku. Kak, kau baik-baik saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Grace, jangan marah. Kami nggak tahu kalau kakakmu seperti ini. Kau adalah CEO. Siapa yang menyangka kalau kakakmu seorang petugas kebersihan? Dia memang seorang petugas kebersihan. Tapi setiap uang yang dia hasilkan itu jujur dan bersih. Dia adalah orang yang membiayai sekolahku. Tanpa dia, aku tidak akan berada di sini. Kak, jangan biarkan kata-kata mereka menyakitimu. Tolong. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan buang sedetik pun untuk mereka. Aku tidak peduli perkataan mereka. Kau cuma petugas kebersihan rendahan. Beraninya kau hina keluarga kami seperti ini. Beraninya kau hina keluarga kami seperti ini? Grace, ini kakakmu? Benar. Baiklah, kalau kau ingin dia hadiri jamuan, dia harus menanggung biayanya. Anakku Tony sudah menalangi semua biaya acara hari ini. Jadi, kalau dia bayar bagiannya, dia boleh hadir. Maaf, apa? Ini gila. Kau tidak pernah menyuruhku untuk membayar. Sayangku, kami pikir kau nggak punya keluarga. Kami kasihan padamu. Karena kau akan menikah dengan Tony, jadi kau tidak perlu ikut bayar. Tapi sekarang muncul kakakmu. Dia seharusnya ikut patungan. Sebagai tanda itikat baik. Apakah setuju? Grace, keluarga kita harus menjaga reputasi. Semua orang memperhatikan apa kata mereka kalau petugas kebersihan berada di antara mereka. Setidaknya kasih dia kesempatan bukti. Dia pantas di sini dengan berkontribusi. Aku dengan senang hati membayar semuanya untuk pertunangan adikku. Tapi lihat keluarga yang akan dia nikahi, kurasa tidak. Kau tidak pantas menerimanya. Jaga mulutmu, petugas kebersihan. Alasan kau bisa berdiri di sini karena Grace akan menikah ke keluarga kami. Omong kosong untuk orang yang miskin. Gak apa-apa, Kak. Aku punya uang, aku akan bayar. Grace, berapa yang kau mau? Oh, tidak banyak. Cuma $5 juta. Apa? Ini gila. $5 juta. Tony, biaya jamuan ini tidak mungkin lebih dari $100,000. Bu, ada apa? Proyek ayahmu, dananya masih kurang. Bukankah ibu menyuruhmu untuk minta uang sama Grace? Dia bilang dia sedang kekurangan dana. Tony, ibu menyetujui perjanjian ini karena sumber dayanya. Dia seharusnya bantu kita. Kalau dia tidak bisa, buat apa nikah dengannya? Dia adalah kakakku. Apa yang diributkan mereka? Kakaknya Grace, petugas kebersihan. Dia memaksa masuk ke pesta pertunangan kami. Benarkah? Wow. Baiklah, kalau dia mau masuk,
Dia harus bayar. Ini bisa selesaikan masalah kekurangan dana. Ini jelas-jelas perampokan. Biaya pernikahan lebih besar dari pesta pertunangan, sayang. Minta 5 juta. Sebenarnya permintaan sederhana. Kau benar, 5 juta memang kecil. Tapi kau tahu, masalahnya kalian tidak bernilai segitu. Kau pikir kau ini siapa? Akui saja kalau kau tidak sanggup bayar. Memangnya butuh berapa kehidupan punguti sampah untuk kumpulin uang sebanyak 5 juta? Kau tidak bisa bodohi siapapun. Berhenti mengeroyok kakakku seperti ini. Kau mau 5 juta dolar? Oke, aku akan bayar. Hai, aku perlu mentransfer 5 juta dolar. Apa maksudmu? Kita nggak sanggup sekarang. Bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 juta dolar yang sepele itu. Bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 juta dolar yang sepele itu. Memalukan. Apa ini? Apa? Dia belum memberitahumu? Tony, siapa dia? Dia wanita yang kucinta. Apa? Tony, apa kau benar akan menikahi Grace? Apa yang dia punya yang tidak kumiliki? Grace memang bukan keluarga kaya, tapi dia artis yang lagi naik daun dan dihormati di dunia bisnis. Dan melihat kondisi proyek keluarga saat ini, kita butuh dukungan finansialnya. Lalu, apa yang bisa kulakukan? Jangan khawatir, aku mungkin akan nikah dengan Grace. Tapi aku milikmu, Eva. Inikah cara kau perlakukan adikku? Kau pikir kau akan lolos dari ini? Ayolah, aku mengenal Tony jauh sebelum adikmu mengenalnya. Kalau begitu, justru kaulah selingkuhannya. Oh, tunggu. Bukankah perusahaan adikmu bermasalah? Aku yakin dia bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 juta dolar sekarang. Apapun yang terjadi dengan perusahaan adikku, aku bisa selesaikan dalam hitungan detik. Jangan hibur dirimu. Kau tahu, aku kasih adikmu waktu 2 hari. Sampai dia benar-benar bangkrut. Apa katamu? Bu Lucille? Grup Sinclair mungkin bukan pemain top di dunia bisnis, tapi ayahku bilang kalau kau menikahkanku dengan Tony, kami akan mendanai perusahaanmu melewati masa sulit tanpa bunga. Ini baru menantu yang pantas. Tony, kau bilang aku milikmu selamanya. Kau bilang kau tidak akan pernah... Grace, saat aku bilang itu, perusahaanmu sedang jaya. Kau memenuhi standar keluargaku. Tapi sekarang, kau cuma pengusaha gagal. Menikah denganmu akan menyeret keluarga Grant. Terimalah, Grace. Anggap saja ini peringatan. Ya, sekarang kau bukan lagi calon istri Tony. Apalagi yang kau lakukan di sini? Mengawasi sambutanmu? Keluar! Tapi hei, bukan berarti kau tidak punya apa-apa lagi. Kau masih punya kakak penyapu sampah. Dan coba tebak, karena kami sedang baik hati, kami akan biarkan dia jadi pembantu di mission keluarga kami. Setidaknya kalian tidak akan kelaparan. Cukup, kita tidak punya waktu untuk sampah manusia ini. Pak Thomas akan segera tiba. Dan kalau kita mainkan kartu dengan tepat, kita bahkan mungkin bertemu Ratu Perang yang maha kuasa. Jadi... panggil semua penata gaya, rambut, rias, busana, aku mau semuanya. Aku mau calon menantuku bersinar seperti berlian. Kalian tidak perlu repot. Pesta pertunangan kecil kalian tidak akan terjadi. Tutup mulutmu, tukang sikat toilet. Mau mengutuk hari besar kami? Grace, apakah kamu sudah gila? Kak, maafkan aku. Aku salah menilai Tony. Ayo kita pergi. Kenapa harus kita? Bukan kita yang dipermalukan di sini, itu mereka.
Bukan kau. Kita santai saja. Tonton pertunjukannya. Permisi, beraninya kau mengatakan omong kosong seperti ini? Oh, astaga, apa halusinasi itu efek samping dari kemiskinan? Wanita ini terdengar seperti dia adalah ratu perang. Petugas kebersihan ini benar-benar gila. Jangan buang-buang waktu dengannya. Kak, kita tidak boleh buat mereka semakin marah dari yang sudah terjadi. Ayo kita pergi. Astaga, bukankah itu ratu perang? Itu benar dia, tidak salah lagi. Tapi kenapa dia pakai seragam petugas kebersihan? Berdiri di sana. Kak, mereka adalah orang berkuasa di negara ini. Kau tidak bisa bicara begitu sama mereka. Hai, apa yang terjadi? Sayang, kau terlihat keren. Lebih cocok untukmu daripada untuk Grace. Petugas kebersihan kita bilang jamuan tidak akan terjadi hari ini. Lucu sekali. Kau tahu para tamu akan segera sampai. Ayo berangkat. Ayo lihat apa yang terjadi pada Grace dan kakak sampahnya. Pasti lagi nangis dekat tempat sampah. Silakan duluan pasangan bahagia. Sayang. Mereka tidak akan bergerak sampai aku mengizinkannya. Apa?